Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pagi ini kita akan melihat dengan situasi atau setting saat ini. Kita di tengah kebingungan, di tengah kegalauan, di tengah tidak punya jalan keluar. Tapi sebetulnya apa sih yang kita cari? Nah, Bapak Saudara sekalian, biarlah novel ini menjadi suatu acuan untuk kita bisa melihat Tuhan itu ada dan memberikan satu hal yang luar biasa. Saudara sekalian, siapa yang sudah membaca The Alchemist karya sastrawan Brasil atau Paulo Coelho yang berhasil diterjemahkan dalam 67 bahasa dan pada tahun 2013 itu mencapai 150 juta kopi. Mungkin sekarang udah mencapai 400 juta kali ya. Karya fisik tersebut penuh dengan metafora sehingga pesan yang ditangkap oleh pembaca bisa berbeda-beda. Kenapa? Bapak Saudara bisa lihat hari ini dan saya akan berikan satu hal yang luar biasa. Tergantung cara Anda mengambil makna di balik setiap kata-katanya. Novel ini bercerita tentang dalam tokoh cerita tersebut bernama Santiago, seorang pemuda penggembala karena mempercayai mimpi yang ia lihat dalam tidurnya. Santiago meninggalkan kampung halamannya, ia lewati berbagai negeri, menyeberangi lautan, berjumpa dengan banyak orang, merasakan jatuh cinta, hingga terdampar di sebuah negeri asing dengan piramida raksasa. Di negeri inilah ia mengalami kemalangan, digebuki gerombolan penyamun. Para penyamun sempat mengintegrasinya, berharap menemukan sesuatu yang berharga dari bocah penggembala ini. Dalam kondisi babak belur, Santiago pun menceritakan mimpi dan perjalanannya. Itu yang didapat oleh perampok tersebut. Sang kepala penyamun tertawa saat mendengar keyakinan Santiago pada mimpi yang dia lihatnya. Ternyata mimpi kali ini ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, tak disangka ada manusia juga yang mau menempuh jarak demikian jauh dan menghadapi risiko yang besar hanya bermodalkan keyakinan semacam itu. Sebelum dia pergi, kepala penyamun itu berkata bahwa ia pernah mengalami mimpi serupa. Wah, rupanya dia mengalami mimpi serupa juga. Tapi Bapak Saudara penyamun itu menyatakan itu hanya mimpi, cuma bunga tidur saja. Dalam mimpinya ia disuruh pergi ke negeri Spanyol, mencari sebuah gereja yang terbengkalai dengan seberang pohon sinamor di dekatnya. Suara di dalam mimpinya berkata bahwa di bawah akar pohon itu akan menemukan harta karun. Cukup detail ia menggambarkan mimpinya hingga membuat Santiago ternganga. Wah, ternyata antara kepala perampok tersebut dengan dirinya ada hubungan batin yang tanpa disadari dan tanpa diduga kelihatannya sama. Gambaran pohon darah dan gereja itu benar-benar mirip dengan tempat ia menggambarkan ternaknya. Ternyata Bapak sekalian, di novel ini, mimpi daripada si penggembala dengan kepala penyamun itu mirip. Tapi kenapa? Yang menarik, dia hasilnya beda. Santiago bukan cuma mimpi doang, tapi melakukan. Santiago bergegas pulang ke kampung halamannya dengan semangat digalinya tanah di bawah pohon tua itu. Dan ternyata harta karun itu benar-benar ada di sana. Jadi saudara sekalian, menarik ya. Menariknya apa? Bahwa sebetulnya harta karun yang paling besar di dalam hidup dia atau di dalam hidup kita sekarang ada dua tema sentral yang dibicarakan. Yang pertama adalah bagaimana kita berbahasa dunia, artinya mengerti kondisi dunia dengan situasinya. Dan yang kedua yaitu suara hati. Nah, Bapak Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan hari ini kita akan melihat bagaimana kalau orang yang baca Alkitab dan melihat gambaran hidup dan ada harta karun yang besar. Pertanyaannya, dengan situasi seperti ini, dapatkah saudara menemukan harta yang terpendam itu? Saudara sekalian, di dalam novel ini dia bercerita bahwa ada seorang alkemis atau seorang ahli kimia yang menjadi patokan dari si penggembala tersebut. Sehingga beberapa nasihat-nasihatnya terjadi seperti apa yang dia mimpikan. Nah, Bapak Saudara sekalian, kira-kira alkemis ini bicara apa? Sekarang menariknya alkemis ini berbicara seperti apa yang di Alkitab tulis. Inilah bahasa dunia yang diterjemahkan dari kondisi Alkitab ini. Yang pertama, Bapak Saudara sekalian, dia bercerita bahwa kalau kita ingin memiliki harta apa yang sebetulnya penting? Kita akan lihat di dalam Matius 6, seperti Yesus berkata pada kita, Matius 6 ayat yang ke-20 dan 21 dengan jelas. Bukankah Yesus seperti alkemis kan? Dia memberikan perumpamaan atau metafora-metafora yang jelas. Yaitu di dalam ayat yang 20 dan 21 mengatakan, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan ayat yang ke-21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Bapak-Saudara sekalian, alkemis ini menunjukkan bahwa kalau engkau mau mencari harta,
yang terpendam. Harta yang terpendam adalah dari apa yang kau tahu setelah bahasa dunia ini. Yaitu, dunia ini mengatakan, kalau kita cari, ada fisik kan? Tapi Alkitab mengatakan pada saat ini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Artinya, carilah harta di dunia, bukan harta yang dapat dimakan ngengat dan karat. Jadi itu jelas ya Bapak sekalian. Dan yang kedua, menjadi propetik daripada alkemis ini seperti apa yang ayat Alkitab katakan pada saat ini, yaitu di dalam Markus 8 ayat yang ke-36 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Kontradiksi yang terjadi antara alkemis ini bertemu dengan gembala. Gembala itu hanya untuk harta yang disebut nggak jelas itu. Dia mengelilingi, dia mencari sampai di piramida itu. Tapi di piramida itu dapat apa? Nyawanya hampir hilang. Tapi kenapa dia punya kekuatan? Yaitu suara hatinya. Suara hati artinya apa? Firman Tuhan yang selama ini, kalau saya terjemahkan dengan abad sekarang, firman Tuhan yang selama ini didapat, pasti mendapat penerangan yang jelas. Penerangannya apa? Dalam ayat 36 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi di alkemis itu mengatakan bahwa kalau kamu cari harta itu, sebetulnya hartanya bukan seperti apa yang kamu cari, tapi harta itu adalah di dalam diri kita. Yaitu firman Tuhan dan kehidupan yang selama ini saudara baca. Saudara membacanya apa dalam hidup kita? Hidupnya seperti apa yang menjadi bacaan saudara? Hari ini Bapak Saudara sekalian, apa yang menjadi bacaan saudara, itulah yang menjawab masalah pada saat ini. Pada saat ini kita menghadapi kesulitan. Pada saat ini kita menghadapi hal-hal yang mungkin secara kasat mata kita tidak mampu kita lakukan. Bapak Saudara sekalian, di alkemis, sama seperti Yesus berbicara ribuan tahun yang lalu, diterjemahkan dengan sungguh luar biasa oleh Paul Kulho dengan di alkemis. Di alkemis itu digambarkan adalah seorang ahli kimia yang bisa merubah sesuatu yang menjadi sesuatu yang berbeda. Bukankah Yesus bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita? Bukankah Yesus itu sudah cukup buat kita kan? Dia bisa merubah air biasa menjadi anggur. Dia bisa mencelikan mata orang yang buta. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit pendarahan dan lain-lain. Bapak Saudara sekalian, pagi ini biarlah suara hati itu saya terjemahkan dengan berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Dan dua pertanyaan sentral di dalam novel ini. Yang pertama adalah belajarlah bahasa-bahasa dunia. Artinya belajarlah hikmat-hikmat melalui apa yang kita ketahui. Dan kedua, suara hati. Belajarlah bahasa-bahasa dunia artinya belajarlah firman Tuhan dengan jelas supaya menjawab kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah dunia ini. Yang kedua adalah suara hati kita, yaitu masih adakah iman di hati kita, masih adakah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, supaya kita mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin. Berfirman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, biarlah berkat Engkau menerpa hari ini, memberikan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Walaupun kami hanya membaca novel yang begitu singkat, tapi berkat ini bukan sekedar novel,
Tapi itulah menyebabkan kami belajar bahwa Alkitablah, firman Tuhanlah yang menghidupi hidup kami. Dan firman Tuhanlah yang menyebabkan kami tidak cemas. Dan firman Tuhanlah yang menyebabkan kami tegar melihat kekuatan, situasi, dan keadaan. Dan kami bisa menjawab masalah itu dengan percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.